Shalom saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus. Pada kesempatan kali ini saya rindu untuk mengajak saudara datang dalam hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita mau nyatakan ucapan syukur kita. Kita mau nyatakan kasih kita kepada Kristus. Karena Kristus jauh lebih dulu mengasihi kita dalam segala aspek hidup kita, dalam setiap langkah kita, bahkan dalam setiap nafas kita. Kasih Kristus selalu ada dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Ya Bapa, ya Tuhan dan Raja-Ku Yesus Kristus, saat ini kami datang Bapa di dalam hadirat-Mu, membawa ucapan syukur kami, mengangkat pujian dan penyembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami, sebagai bentuk ucapan terima kasih kami atas segala perbuatan-Mu dalam hidup kami yang begitu baik. Kasih-Mu selalu menyertai setiap langkah kami ya Bapa, sehingga kami bisa ada sampai saat ini. Itu hanya karena kasih-Mu saja ya Bapa. Dan biarlah saat ini Bapa, kami mau siapkan hati kami, kami datang dalam hadirat-Mu, mengangkat pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Karena kami mau mengingat seluruh kasih-Mu bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya
ingat kebaikan-Nya. Haleluya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Berkasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupakan. Katakan sekali lagi dengan sepenuh hatimu. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Kasih-Mu tiada batasnya dalam hidup kami. Kasih-Mu setinggi langit ya Bapa. Bahkan akal kami tidak bisa menjangkau, logika kami tidak bisa memikirkan. Proses-Mu ajaib dalam hidup kami. Oh Yesus, maka layaklah Kau kami sembah, oh Raja yang begitu mengasihi kami. Tiada yang melebihi Engkau ya Bapa. Tiada yang memiliki kasih seperti-Mu. Kau setia, tiada batas, mengasihi kami lebih dan lebih lagi ya Bapa. Di setiap langkah kami, bahkan di setiap nafas kami, di situ kasih-Mu tercurah bagi kami ya Tuhan. Tiada terbatas kasih-Mu.
Curah bagi kami ya Tuhan. Ya Allah, ku bersyukur, ku bersyukur. Tiada yang sepertimu, ku sembah, ku sembah, kau di tempat yang maha tinggi. Sungguh tiada sepertimu ya Bapa, setia di setiap langkah kami, setia di setiap nafas kami. Kau selalu menantikan kami untuk kembali berbalik kepadamu ya Bapa. Kau selalu menunggu anak-anakmu ini ya Bapa, berbalik dari jalan-jalan kami yang salah. Iya, iya. Dan saat ini kami rindu untuk meninggikan Engkau ya Bapa. Kami rindu mengangkat penyembahan kami kepadamu, karena kebesaran-Mu melebihi langit, kemuliaan-Mu melebihi bumi. Iya. Karena hanya Kau yang layak kami tinggikan di atas semesta ini ya Bapa. Kau penguasa langit dan bumi, Kau raja di atas segala raja, Kau Tuhan di atas segala Tuhan, Kau Allah di atas segala. Bapa kami yang setia, tinggikan dirimu, mengasihilah kebesaran-Mu ya Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Yesus Kristus Tuhan, kebesaran-Mu ya Bapa, mengatasi bumi ini, kami tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu. Haleluya, kemuliaan-Mu.
Dan kami siap bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih-Mu luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami nyatakan siap bersukacita dan bersorak-sorai penuh kemenangan. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini biarpun mungkin kita terpisah jarak, terpisah waktu, kita tidak bisa berkumpul bersama di sini, tapi kita ingat bahwa kita adalah saudara seiman, kita saudara dalam satu kasih, yaitu kasih Kristus. Amin, saudara-saudara. Mari kita bersukacita. Nyatakan bahwa hari ini kita adalah pemenang. Kita penuh sukacita. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus menjadi pemersatu. Tuhan Yesus telah suatu kita dapat memadam di antara kita. Bergandeng tangan saling kasih dalam satu hati, berjalan-jalan dengan kasih Tuhan. Katakan pada sekitar saudara, kau sahabatku, kau sahabatku, yang dapat memisahkan kita. Katakan lagi, untuk satu sekarang, kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Ku rasa bahagia, amin, bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng tangan, gandeng tangan saudara-saudara kita dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Tunjuk sekitar saudara, katakan sahabat, kau sahabat, yes, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi tunjuk, kau tiga orang ya, tunjuk tiga orang, katakan kau, amin, kau, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, lagi, kau, ya, haleluya. Tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih lagi, tiada yang dapat memisahkan. Saudara percaya bahwa kita semua bersaudara? Katakan amin. Kita bersaudara? Dalam Yesus kita bersaudara, amin. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara, amin. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus. Segala dan segala
dalam Yesus ada kebenaran, dalam Yesus ada kemenangan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Lebih dahsyat lagi, dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Amin. Dalam Yesus ada sukacita. Maka di dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Terakhir lebih dahsyat, ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Amin. Dalam Yesus ada kesembuhan. Katakan dengan iman. Dalam Yesus ada kesembuhan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Dalam Yesus, haleluya, ada kesembuhan. Haleluya. Dalam Yesus ada kesembuhan. Kita sembuh dari kecewa kita sembuh dari sakit hati kita sembuh dari kesombongan, kita sembuh dari kelemahan kita, dan kita sembuh dari keterpurukan ekonomi kita. Amin. Karena kasih Yesus luar biasa, sungguh luar biasa ya Bapak. Saat ini kami rindu mulai saat ini ya Bapak untuk mengasihi-Mu. Tidak hanya sekedar Engkau saja mengasihi kami, tapi kami rindu ya Bapak untuk mengasihi-Mu. Karena ketika kami mengasihi-Mu, maka kami akan taat akan semua firman-Mu ya Bapak. Kami akan melakukan segala perintah-Mu. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Siang dan malam ku pegang bintang-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Mari jemaat, angkat pujian ini, deklarasikan. Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari siang dan malam pegang pintamu dan Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Biarlah kami belajar mengasihi-Mu ya Tuhan. Ajar kami lebih lagi ya Bapa. Proses kami lebih lagi ya Tuhan. Biar hidup kami menyenangkan-Mu, berkenan di hadirat-Mu. Kami mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan selalu tepat dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Curahkan Roh Kudus semua atas kami, karena hanya dengan pertolongan-Mu ya Roh Kudus kami kuat bertahan untuk tetap dalam jalan dan perintah-Mu ya Tuhan. Bekerjalah lebih lagi dalam hidup kami ya Roh Kudus. Bertahtalah dalam hidup kami ya Roh Kudus. Karena Engkau satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kami. Oh.
Bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya. Kuasai kami sepenuhnya ya Roh Kudus. Haleluya. Kau yang ku berdua, jatuh dalam hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah. Haleluya. Lawakanmu, Kau yang ku berdua, Kau terutama hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawakanmu, Kau yang ku berdua, Kau terutama hidupku. Berjalan lebih dahsyat ya Rabbi, aku dan tempat. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawakanmu, Kau yang ku berdua, Kau terutama hidupku. Kau terutama hidupku. Kau terutama hidupku. Ya Roh Kudus, Engkaulah yang terutama di dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami sungguh tidak mampu. Kami mengharapkan selalu urapan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dalam setiap langkah-langkah kami, dalam setiap keputusan, tindakan, perkataan kami. Roh Kudus, lawat kami seluruh umat-Mu, dimanapun berada, lawat kami. Kami percaya Engkau ada Allah yang Maha Kuasa, tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Kuasa-Mu ya Roh Kudus, Kau menjamah setiap hati jemaat-Mu dimanapun berada. Hatinya siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Meskipun dalam keadaan sulit, keadaan berbagai masalah yang menggigit, biarlah hati kami dipenuhi dengan rasa syukur, sehingga ketika benih-benih firman ditaburkan, itu bertumbuh subur. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami, siapkan pikiran kami untuk menerima setiap kebenaran. Dan kebenaran-Mu ini bukanlah sebagai pengetahuan, tapi sebagai apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Tapi percaya karya-Mu ya Roh Kudus yang akan mengubahkan cara pikir kami, pola pikir kami, hati kami, sikap hati kami. Lembutkan setiap hati, hancurkan segala kekerasan hati.
Marilah Roh Kudus, bekerjalah sesuai dengan apa yang Kau mau. Kami serahkan sesi ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami percaya. Mari sama saya percaya, katakan amin. Shalom, shalom semuanya. Ya. Shalom. Salam sejahtera di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih tetap bisa menjalankan ibadah online. Ya, kali ini meskipun di dalam himpitan masalah yang ada dalam kesulitan yang ada, mari kita terus belajar firman. Ya, kita hari ini saya akan bagikan tema tentang hadapi masalah. Ya, kita sadari bahwa manusia itu tidak akan pernah lepas dari masalah. Ya, masalah satu selesai, datang masalah yang baru. Malah kadang-kadang masalah belum selesai muncul yang baru. Ada yang beruntun, ada yang bertubi-tubi, dan itu kadang-kadang membuat kita lelah dan capek. Ya, apalagi zaman yang sekarang ini terjadi, di mana virus COVID ada di mana-mana dan sangat mempengaruhi manusia di seluruh muka bumi ini. Akibat dari virus corona ini banyak timbullah aturan-aturan yang baru dalam kehidupan bermasyarakat, yang akhirnya berdampak pada perekonomian. Setelah berdampak pada perekonomian, otomatis akan berdampak dalam keluarga, dalam hubungan sosial, dalam hubungan pertemanan, semuanya akan terpengaruh. Nah, kita manusia diperhadapkan dengan masalah-masalah, merasa tidak nyaman. Ya, kadang ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang ngomel, ya, ada yang bersungut-sungut. Ya, banyak anak Tuhan yang juga tidak tahan terhadap masalah. Akhirnya dia lari dari masalahnya. Nah, sebenarnya apa? Bagaimana sikap kita ketika menghadapi masalah? Sikap apa yang Tuhan mau ketika kita menghadapi masalah? Jelas satu hal, Tuhan mau kita jangan lari dari masalah. Hadapi masalah itu. Mengapa? Karena setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, Tuhan itu punya tujuannya dan punya rencananya. Ya. Apa tujuannya? Tuhan itu ingin beracara dengan pribadi kita. Memang bukan Tuhan yang membuat masalah. Masalah itu terjadi karena kemungkinan kesalahan kita, atau mungkin kutuk dari atas, atau iblis yang bekerja. Ya. Tetapi Tuhan mengizinkan masalah-masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan beracara dengan pribadi kita. Dia ingin memurnikan, membersihkan, ya, membentuk dan mempersiapkan kita untuk menjadi mempelainya. Masalah itu menjadi alat Tuhan untuk mengajar, mendidik, ya, kepada kita untuk taat, setia kepada firman-Nya. Nah, kemudian hal yang kedua adalah Tuhan ingin kita belajar. Dalam setiap masalah yang kita hadapi, kita belajar sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Ya, apa perubahan yang Tuhan inginkan terjadi dalam diri kita. Ya, kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab. Ya, kita belajar dari Saul. Ya. Apa sebenarnya masalah dalam kehidupan Saul? Mengapa Saul itu begitu getolnya pengen bunuh Daud? Ya, kalau kita lihat di sini sekilas kita lihat bahwa Saul itu iri hati terhadap Daud karena Daud begitu disanjung-sanjung oleh rakyat. Tetapi kalau saya lihat ke dalamnya, lebih dalam lagi, iri hati itu baru buahnya, buah dari dosanya, tetapi bukan sumber masalahnya. Ya, kita pelajari tentang Saul ini. Ya, memang dalam Alkitab tidak ceritakan bagaimana waktu Saul dikandung, bagaimana masa kecilnya Saul mengalami apa di masa kecilnya.
tidak diceritakan di dalam Alkitab. Tetapi kita bisa tahu permasalahannya waktu perkataan Saul, sikapnya, keputusan apa yang diambil ketika Saul menghadapi masalah. Ini akan menunjukkan pribadi Saul, ya. Ada beberapa hal yang menunjukkannya. Pertama, ya, waktu itu Tuhan sudah memutuskan untuk menjadikan Saul sebagai raja yang pertama bangsa Israel. Nah, melalui suatu peristiwa, ayah Saul, Kis, itu kehilangan keledainya. Maka disuruh Saul dan bujangnya mencari keledainya. Nah, dalam upaya-upaya mencari keledainya inilah akhirnya terjadi Saul bertemu dengan Samuel. Nah, ketika Samuel bertemu dengan Saul ini, Tuhan berfirman kepada Samuel, inilah orang yang akan aku urapi sebagai raja. Nah, kemudian dengan firman yang Samuel dengar, dia mengutarakannya kepada Saul. Kita baca di 1 Samuel 9 ayat 20b sampai 21. 1 Samuel 9 ayat 20b sampai 21. Kata Samuel, tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Coba apa jawab Saul? Saul berkata, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Jadi di dalam perkataan Saul ini kelihatan bahwa Saul merasa menjadi keluarga yang paling hina, kaum yang paling hina di antara suku Benyamin. Dan dia pun merasa bahwa suku Benyamin adalah suku yang paling kecil di Israel. Dia merasa tidak berharga. Ya. Nah, ketika Samuel mendengar apa kata Tuhan dan dia menuruti apakah perintah Tuhan bahwa dia harus mengurapi Saul, maka Samuel pun mengurapi Saul, ya. Tetapi kita lihat Saul sudah mengerti bahwa dia diurapi menjadi raja. Nah, ketika peristiwa undian untuk pemilihan raja, jelas Saul yang terpilih, tapi Saul malah bersembunyi di antara barang-barang. Kita baca bersama 1 Samuel 10 ayat 20 sampai 24. 1 Samuel 10 ayat 20 sampai 24. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Kemudian berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Lihat, Saul sebelumnya sudah diurapi menjadi raja, ya, sudah diberitahu, sudah diurapi, supaya Saul percaya, diberikan tanda, 3 tanda oleh Tuhan. Dan 3 tanda ini besok langsung digenapi. Bayangkan, sangat jelas sekali Tuhan berbicara kepada Saul. Saul juga mengalami
Dari 3 tanda itu dia mengalami kepenuhan seperti nabi. Bukankah itu pengalaman-pengalaman luar biasa yang di luar jangkauan manusia? Seharusnya Saul percaya, tetapi justru waktu pengundian terjadi, Saul bersembunyi. Kenapa? Ya, Saul justru bersembunyi di situ. Tanda ketiga lagi, ketika setelah Saul menjadi raja, Saul akan berperang dengan bangsa Filistin. Ya, waktu itu sudah janjian dengan Samuel, sebelum berperang mereka akan mempersembahkan korban dulu. Tetapi ketika ditunggu-tunggu Samuel tidak datang-datang, Saul mempersembahkan korbannya dulu. Kita baca di 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 11. Kita lihat perkataan Saul. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Di sini lihat, Saul begitu takut ketika rakyatnya mulai berserak-serakan meninggalkan dia. Memang betul, dia sudah di ujung tanduk akan berperang dengan Filistin. Tetapi ada masalah di dalam dirinya ketika orang-orang meninggalkan dirinya. Ya, Saul lebih takut kepada masalah di dalam dirinya daripada taat akan firman Tuhan. Keempat, kita lihat lagi. Ketika Saul melawan orang Amalek, Tuhan sudah memerintahkan tumpas habis baik orang Amalek maupun ternaknya. Tetapi Saul tidak taat. Ketika dikalahkannya tidak ditumpas habis. Yang ditumpas hanya rakyatnya, kemudian kambing domba yang buruk rupanya, yang baik-baik diambil. Alasannya untuk mempersembahkan korban. Kenapa Saul takut? Kata Saul di sini, berkata Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Dari perkataan ini kelihatan sekali bahwa Saul itu takut sekali ditinggalkan oleh rakyatnya, ditolak oleh rakyatnya. Kemudian setelah dia mengakui Samuel marah dan meninggalkan dia, dia tarik punca jubah Samuel sehingga terkoyak. Kemudian Saul berkata lagi begini, aku telah berdosa. Saul menyadari dosanya. Tetapi lihat, dia berkata seperti ini, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku, di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Ada sesuatu yang bermasalah di dalam diri Saul. Tidak sekedar iri, tetapi dia bermasalah di dalam hidupnya, dalam pribadinya. Apalagi ketika Daud mulai muncul. Daud sebagai pembawa senjatanya, Daud mengalahkan Goliat, dan itu terjadi, rakyat memuji-muji Daud luar biasa. Mereka menari-nari dan berbalas-balasan berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Apa yang dipikirkan oleh Saul? Saul berpikir begini, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa,
tetapi kepadaku diberitukannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Jadi Saul mendengki Daud itu bukan masalah yang utama, tetapi masalah yang utama ada dalam diri Saul adalah keberhargaan dirinya, penolakan-penolakan terhadap dirinya. Padahal kalau kita lihat dalam kehidupan Saul itu seorang yang luar biasa. Dikatakan di 1 Samuel 9 ayat 1-2, Saul adalah seorang putra dari Kis, dan Kis adalah seorang yang berada, seorang yang kaya. Kurang apa? Dikatakan di situ bahwa Saul itu elok rupanya, tidak sama seperti sebangsanya. Jadi Saul itu begitu menonjol untuk kegantengannya. Belum tinggi badannya, yang tingginya itu sebahu lebih tinggi. Jadi yang lain cuma segininya Saul semua. Saul luar biasa, ganteng, gagah, kaya. Kurang apa? Kalau zaman sekarang mungkin Saul sudah jadi idola. Itu dicari banyak cewek, itu dikejar-kejar banyak cewek. Tetapi Saul bermasalah di keberhargaannya. Kalau saya lihat di sini, Saul kemungkinan waktu semasa kecilnya mungkin dia mengalami penghinaan, mengalami tolakan-tolakan dari kaumnya. Karena dikatakan tadi bahwa dia merasa dirinya itu adalah kaum keluarga yang paling hina. Pikiran itu tertanam di dalam dirinya, sehingga Saul sangat takut tertolak, sangat takut dia sangat takut tidak diterima. Dia merasa dirinya tidak berharga. Maka Tuhan beracara terhadap masalah pribadi dalam diri Saul ini. Maka Tuhan justru pilih Saul jadi raja. Dan untuk membuat Saul percaya, Tuhan gak main-main, kasih 3 tanda yang sangat jelas. Dikatakan begini, engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, dan mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari telah ditemukan. Tetapi ayahmu tidak memberikan keledai itu, tapi khawatir mengenai kamu. Itu terjadi besok langsung. Kedua, dalam perjalanan pulang itu, Saul ditaruh bantin tabur. Dia akan bertemu dengan 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah. Seorang bawa 3 ekor anak kambing, seorang bawa 3 ketul roti, dan yang lain sebuyung anggur. Mereka akan disalam kepada Saul dan memberikan kepada Saul 2 ketul roti. Dan itu pun terjadi. Ketiga, ketika kau akan masuk kota, kau akan bertemu dengan serombongan nabi, dan kau akan kepenuhan seperti nabi. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Siapa Saul? Dia orang yang tidak mencari Tuhan, tapi dia tiba-tiba kepenuhan menjadi seorang nabi. Itu tanda yang sangat jelas dari Tuhan. Dan Samuel pun berkata kepada dia bahwa Tuhan menyertai Saul. Apapun yang dikerjakannya, Tuhan akan menyertai. Kurang apa? Tetapi Saul, dia dalam perjalanannya, dalam tekanan-tekanan masalah ketika bangsa Amalek, ketika dia berperang kepada Filistin, tekanan itu terjadi. Dia memilih tidak taat akan firman. Dia tidak mau menghadapinya. Dia lebih mencari kenyamanannya dirinya sendiri. Dia nyaman untuk dia dipuji, dia nyaman untuk dihargai, dia nyaman diterima oleh rakyatnya. Tetapi dia tidak taat akan firman. Dan kita lihat, ketika Saul tidak mau belajar, tidak mau memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya, sampai akhir hidupnya Saul tidak mengalami perubahan. Kita lihat, ya. Di sini di Samuel 31 ayat 4. 1 Samuel 31 ayat 4. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku
dan memperlakukan aku sebagai permainan. Ya, jadi lihat di sini Saul tetap pada masa akhirnya dia tetap tidak datang kepada Tuhan. Dalam masa mau kematiannya, dia tetap memikirkan keberhargaan dirinya lagi. Ya, nah, kehidupan Saul tidak mau belajar memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Saul hanya selalu ingin diterima, ingin dipuji, ingin dihargai. Ketika setiap masalah-masalah yang ada, Saul selalu mencari itu, mencari kenyamanan, tetap ada di dalam zona nyamannya. Dia tidak mau menghadapi masalah-masalah yang Tuhan sedang beracara untuk merubah dirinya. Ya. Kemudian tokoh yang kedua kita akan belajar dari Musa. Ya. Kita belajar bahwa Musa, kita tahu bahwa Musa adalah seorang yang luar biasa. Kita tahu bagaimana pelayanan Musa, bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Ya, bangsa Israel bukan bangsa yang mudah, bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, suka bersungut-sungut, suka ngomel. Tetapi Musa luar biasa, dapat memimpinnya. Ya, nah, tetapi kita lihat mengapa Tuhan menghukum Musa? Mengapa hanya karena Musa memukul batu di mata air Meribah, Tuhan tidak berkenan dan Musa mendapat hukuman. Ya, kita pelajari flashback ke belakang dulu. Kita tahu bahwa Musa itu seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi masalah yang dihadapi Musa adalah kemarahannya. Tuhan sedang beracara untuk memulihkan dan melatih emosi kemarahan Musa. Ya, kita tahu bahwa Musa waktu dilahirkan, dia sebagai bayi di masa-masa yang sulit buat bangsa Israel. Ketika peraturan bangsa Mesir bahwa seluruh bayi yang ada di bangsa Israel harus dibunuh, bangsa Yahudi harus dibunuh. Nah, tetapi Musa diselamatkan oleh seorang putri dan dapat tinggal di istana Mesir. Dia menjadi seorang pangeran di sana, dididik, dilatih sebagai seorang pangeran. Ya. Tetapi Musa itu mengerti, dia mengenal siapa dirinya. Dia adalah tetap bangsa Yahudi, bangsa Israel, dan itu membuat dirinya pun mempunyai kemarahan terhadap bangsa Mesir, karena dia melihat bahwa bangsanya itu ditindas oleh bangsa Mesir. Kemarahan-kemarahan itu memuncak ketika berumur 40, ketika Musa melihat ada seorang Mesir yang memukul bangsanya. Musa menjadi marah dan membunuhnya. Dan ketika dalam perjalanan itu mulai terdengar sampai Firaun, Musa menjadi ketakutan. Di situ Musa masih lari dari masalah. Dia lari dari ketakutan. Ya. Nah, ketika melarikan diri inilah dia akhirnya sampai ke tanah Midian, dan Musa akhirnya ikut Yitro di tanah Midian selama 40 tahun. Tapi kita lihat bagaimana prosesnya. Dia menjadi seorang pengembala, ya, pengembala di padang gurun, ya. Nah, di situ adalah suatu perubahan yang luar biasa. Dari seorang pangeran yang hidup di istana, dilayani, semuanya ada, semuanya terpenuhi. Kemudian dia harus berubah, dia hidup menjadi pengembala. Dia harus sabar, nungguin kambing domba makan, minum, ya. Dia harus menjaga, dia harus mencari rumput, padang mana yang ada rumputnya. Banyak hal yang dia harus lakukan, perubahan yang dia harus lakukan dalam kehidupannya. Saya lihat bahwa Musa banyak belajar terhadap Yitro, karena kita lihat nanti ke depan Yitro banyak memberikan masukan kepada Musa. Jadi saya lihat bahwa Yitro itu adalah seseorang yang bijaksana. Ya. Nah, dalam proses ini Musa belajar untuk sabar, belajar untuk rendah hati, sehingga ketika Tuhan, ya, memanggil Musa dan menyuruh menghadap kepada Firaun,
Itu bukan hal yang mudah menurut saya. 10 mujizat Tuhan berperkara dengan Firaun, tapi di situ Tuhan pun berperkara dengan Musa. Bayangkan ya, Firaun itu dalam 10 mujizat itu, Firaun itu selalu berganti. Pagi ngomong, ya sudahlah, bangsamu boleh lepas tuh, boleh pergi menyembah Tuhan. Nanti sudah dipulihkan, melarang lagi. Berkali-kali itu terjadi. Itu bikin emosi loh. Coba kita bayangkan dalam kehidupan kita aja. Kita udah dengar orang itu ngomong, kita ngomong A, habis kayak gitu tahu-tahu besok ngomongnya B. Gitu aja sekali aja kita bisa marah. Loh, gimana sih yang benar? Katanya A, sekarang B. Maunya apa? Dalam kehidupan sekarang aja digituin aja sudah bisa marah. Bayangkan Musa 10 kali. Bagaimana emosinya itu? Tetapi di sini lihat, ketika Musa menghadapi Firaun ini, itu masalah. Tetapi Musa memilih taat kepada Tuhan. Dia sabar, ya, dia taat akan firman-Nya. Kemudian dalam perjalanannya setelah Musa dapat membawa bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, berapa tahun Musa harus menghadapi, berapa kali bangsa Israel itu memberontak, ya, memberontak terhadap Musa, bersungut-sungut. Mereka justru selalu protesnya ke Musa, ya. Nah, itu bukanlah hal yang mudah buat Musa untuk menghadapi setiap dia diragukan kepemimpinannya. Tetapi Musa sangat sabar dan justru dia memintakan ampun kepada Tuhan. Kemudian Musa, kalau tidak dalam perjalanan, itu Musa tuh setiap hari duduk dan menghadapi ribuan orang Israel yang datang dengan masalahnya. Satu datang, Musa, aku bermasalah begini, bagaimana caranya? Nanti satu lagi datang, satu lagi datang. Kita aja, ya, dicurhatin mungkin masalah orang mungkin cuma 2-3 orang sehari aja, kita bisa capek. Musa ribuan, dan setiap hari dia alami betapa sabarnya Musa dalam menghadapi bangsa Israel, ya. Nah, tetapi Musa juga pernah beberapa kali, 2 kali yang menonjol bahwa dia jatuh dalam kelemahannya. Satu, ketika Musa turun dari gunung, dia membawa loh batu. Ketika melihat bangsa Israel itu menyembah berhala, saking marahnya, itu loh batu itu ditulis oleh tangan Tuhan loh. Nggak main-main, yang nulis itu Tuhan sendiri. Tapi Musa saking marahnya dibanting loh batu itu lepas kemarahannya. Tetapi Tuhan mengerti hal itu dilakukan Musa karena begitu cintanya Musa akan Tuhan. Tetapi di situ lihat Musa kalah, ya. Tetapi Musa untuk membuat loh batu itu lagi perlu sabar lagi, perlu puasa lagi, naik gunung lagi, ngacak batu lagi, bentuk yang baru lagi, naik ke gunung lagi. Proses dari awal lagi untuk bikin loh batu. Musa tetap sabar. Kemudian satu lagi, kita kembali ke pertanyaan yang awal. Mengapa Tuhan menghukum Musa ketika dia memukul batu di mata air Meribah? Ya, kita baca dulu, kita pelajari di Bilangan 20 ayat 2-11. Saya bacakan. Bilangan 20 ayat 2-11. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpulah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa,
ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakku harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Kita lihat di sini, Tuhan hanya menyuruh ambil tongkat, berkatalah. Tetapi karena marah, Musa salah menangkap dalam perintah Tuhan ini. Dia mengambil tongkat sesuai perintah Tuhan, tapi dia memukulkan tongkatnya ke batu itu. Mengapa hal yang sekecil itu menjadi masalah buat Tuhan? Kita pelajari adalah Musa adalah seorang pemimpin, dan kita flashback ke belakang. Waktu bangsa Israel akan dipersiapkan untuk menghadap kepada Tuhan di Gunung Horeb. Di situ, waktu bangsa Israel mau menghadap kepada Tuhan, mereka disuruh berpuasa dan bersiap-siap. Tetapi ketika melihat di atas Gunung Horeb itu penuh kilat dan guntur, menyambar-nyambar, bangsa Israel menjadi takut, dan dia akhirnya menyatakan kepada Tuhan, berkatalah kepada Musa, maka Musa yang akan menyampaikan kepada kami. Tidak usahlah engkau langsung berkata kepada kami. Artinya, di sini Musa menjadi wakil Allah. Kita lihat di sini bahwa Tuhan itu, dia sedang menampilkan bahwa Allah itu penuh kasih. Dia hanya berkata, ambillah tongkat itu dan katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Tetapi Musa, dia mewakili Allah. Dia bukan menunjukkan kasih Allah, dia menunjukkan kemarahannya. Disitulah Tuhan menghukum Musa. Musa gagal menampilkan Allah yang penuh dengan kasih di hadapan bangsa Israel. Maka Musa mendapatkan hukuman, dia tidak dapat masuk tanah terjanji. Tapi kita lihat bagaimana Musa meskipun Musa jatuh dalam kemarahannya, kita lihat Musa terus setelah dia diproses dalam pengembalaan di tanah Midian selama 40 tahun, dia berubah. Jadi dia menjadi orang yang sabar. Dia orang yang sangat rendah hati, orang yang sangat lembut hatinya. Dan setiap mengalami masalah-masalah yang ada, Musa belajar. Musa selalu datang kepada Tuhan, bertanya apa kehendak Tuhan. Setiap masalah yang ada, Musa datang kepada Tuhan. Dia berusaha melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi di bukit batu Meribah itu, karena kemarahannya dia belum reda, dia salah menangkap perintah Tuhan. Disitulah Musa mendapatkan hukumannya. Tetapi kita lihat di masa akhir hidupnya, bagaimana Musa sangat bertolak belakang dengan Saul. Sungguh suatu rahmat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ketika kita mau meninggal, kita selesai dengan tugas kita, kita diberitahu secara pribadi oleh Allah. Dia memberitahukan, engkau masamu sudah akan selesai. Naiklah ke gunung, lihatlah tanah perjanjian,
yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Musa naik ke gunung dan dia melihat yang selama ini dia lihat adalah padang gurun. Ketika dia udah dekat ke tanah Kanaan, dia diizinkan Tuhan melihat dulu. Itu bagi saya, menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat indah, kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ketika akhir hidupnya Musa menyelesaikan, dia finishing well, dia selesaikan seluruh tugasnya. Ya, kita lihat di sini. Dalam kehidupannya Musa selalu belajar, selalu datang kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masing-masing punya masalahnya sendiri-sendiri. Ada masalah keuangan, ada masalah sakit penyakit, atau engkau bermasalah dengan orang tuamu. Mungkin orang tuamu tidak dapat mengerti engkau, atau suamimu, kakakmu, saudaramu, siapapun juga tidak paham akan dirimu, dan itu melukai engkau menjadi merasa dirimu tidak berharga. Marilah datang kepada Tuhan, lakukan perintahnya, lakukan kasih. Kasih itu sepihak. Orang itu menyakiti, tidak menyakiti, menyenangkan atau tidak menyenangkan, Tuhan mau kita lakukan kasih. Kasih yang sepihak, kasih agape, kasih Tuhan. Atau mungkin engkau mengalami sakit penyakit. Kadang kita berpikir, kenapa Tuhan? Aku taat dan setia kepadamu. Mengapa justru aku yang mengalami masalah? Kenapa orang-orang yang begitu tidak setia kepadamu? Dia hanya sibuk dengan dunianya, tapi mereka tidak mengalami masalah. Kita tahu bahwa Tuhan itu mengajar kepada orang-orang yang dikasihinya. Maka ketika Tuhan sedang mendidik kita, sedang membentuk kita, lembutkan hati. Datanglah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, perubahan apa dalam kehidupan kita yang masih kita harus perbaiki. Apakah mungkin iman kita yang harus ditumbuhkan lebih lagi? Apakah mungkin kita masih kurang rendah hati? Apakah mungkin sisi kesabaran kita? Saya pun mengalami hal yang sama. Ya, saya pun mengalami banyak masalah. Ya, tetapi saya ingat pada ayat Roma 9 ayat 21. Roma 9 ayat 21. Begini firman Tuhan. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Saudara-saudaraku, jemaat dalam Tuhan, apa yang kau pilih? Guna tujuan yang mulia, atau hanya yang guna tujuan yang biasa-biasa saja? Untuk mendapatkan guna tujuan yang mulia, memang prosesnya akan lebih lama dan lebih sulit. Tetapi Tuhan tahu kekuatan kita. Saya pun mengalami berbagai masalah. Saya merasakan masalah-masalah itu begitu menekan saya. Masalah satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain, datang lagi yang lain. Tetapi ketika tekanan-tekanan itu pun kadang-kadang bisa membuat saya meledak. Saya pun sempat waktu itu, saya sudah sabar, kurang sabar apa lagi? Apakah sabar seperti dewa saya ngomong. Tetapi ketika proses itu tetap berjalan, ya, saya terus bertanya kepada Tuhan, apa sih Tuhan? Apalagi apa yang kurang? Dan dalam suatu komsel di situ waktu pujian penyembahan, Roh Kudus sangat berbicara sangat jelas. Dia berkata bahwa kotoran di atas itu disemprot dengan air sedikit saja itu hilang. Itu sangat mudah dihilangkan, dibuang. Tetapi ketika kotoran-kotoran itu di selipan-selipan yang paling dalam, ya, periuk yang paling dalam, yang selipan-selipan itu harus dengan air, dengan tekanan yang keras, baru itu bisa dikeluarkan. Ketika Roh Kudus berbicara seperti itu, saya langsung lembut hatinya. Saya langsung, ya Tuhan, saya paham. Apa yang Kau mau, lakukanlah.
Karena saya selalu berdoa, murnikan saya Tuhan, bersihkan terus saya. Nah, itulah yang terjadi. Ketika masalah justru yang sudah 3 tahun saya garap, masalah itu setelah 3 tahun bukan tambah baik, tambah panjang, tambah banyak, timbul masalah yang baru. Di situ saya menerima, oke, siap Tuhan, apapun yang Engkau mau, Kau kehendaki, aku lakukan. Maka dari situlah saya belajar, saya melepaskan dan saya mulai. Tuhan, saya bertanya dan Tuhan itu menunjukkan bahwa Tuhan sedang membawa saya dalam pemeliharaannya yang sempurna. Saya seorang pebisnis. Saya dulu kalau butuh uang, saya tinggal nambah utang ke bank, ya tambah buat modal. Tapi dengan zaman yang sekarang ini, saya ikut restrukturisasi, otomatis dengan ikut itu, bank manapun tidak akan bisa menambah utang saya kecuali saya lunasi utang itu. Saya melihat itu bahwa Tuhan sedang membawa saya untuk benar-benar berserah kepada Tuhan dalam pemeliharaannya penuh oleh Tuhan. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan saya. Dan saya pun diproses dalam kesabaran saya. Tuhan, saya sudah sabar terhadap orang, tapi Tuhan mau lebih sabar lagi. Disitulah saya melihat kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Saya bersyukur akan hal itu. Mari saya ajak pemain musik, ya. Sebagai ayat penutup saya berikan Efesus 3 ayat 12. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Ya, artinya saudara-saudaraku, bila engkau menemui masalah, carilah jalan masuk kepada Allah. Karena di dalam Allah ada disediakan jalan keluar. Janganlah pecahkan masalahmu dengan jalan keluar sesuai dengan pengertianmu sendiri, tapi carilah jalan masuk kepada Allah, maka Dia akan memberikan jalan keluarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kekuatan itu hanya ada di
goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kami telah belajar ini ya Tuhan, ketika Tuhan izinkan di dalam setiap masalah yang ada untuk membentuk sebuah satu tujuan hidup kami semakin berkenan melayat di hadapan-Mu. Sekalipun kami menghadapi sebuah satu proses yang tidak menyenangkan, tetapi kami tahu Tuhan di balik sebuah satu proses ada satu kemurnian yang luar biasa yang menyatakan atas kehidupan setiap kami, sehingga kelak nanti kami didapati tidak cacat dan tidak celah di hadapan-Mu. Bapa, firman-Mu yang sudah kami dengar, biarkan tertanam dalam kehidupan kami untuk kami belajar, untuk memiliki sebuah satu karakter-Mu, untuk kami sabar, murah hati, untuk kami hidup dalam kasih-Mu, tidak mudah goyah di dalam segala apapun. Biarkan kami boleh menghadapi bersama dengan Engkau. Ketika kami bersama dengan Engkau, yang kami tahu Tuhan, mujizat pertolongan Tuhan itu luar biasa. Yang kami tahu Tuhan, setiap permasalahan yang Tuhan izinkan tidak pernah melebihi dari kekuatan kami. Yang kami tahu Tuhan pasti buka jalan dan memberikan kemampuan bagi kami untuk mengatasi dan melewati setiap persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarkan setiap firman yang sudah kami dengar tertanam dalam kehidupan kami, dan jadikan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk negara dan bangsa ini. Kami merindukan pertolongan Tuhan Engkau nyatakan bagi bangsa ini. Biarkan menjadikan satu kami rindu. Biarkan setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Kami merindukan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Biarkan ini waktunya, mulai dari COVID-19 ini Tuhan. Sadarkan setiap kami untuk mengerti akan rencana kehendak-Mu, supaya jangan sampai kami lelah, jangan sampai kami lengah, jangan sampai kami menjauh daripada Engkau. Tetapi ketika kami mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, di balik semua rencana ini, ajarkan kami semakin lekat dan semakin dekat kepada Engkau. Semakin lebih sungguh-sungguh lagi kami datang kepada Engkau, bergaul erat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan pada saat ini memberkati kami semua yang hadir di tempat ini, bahkan kami setiap pemirsa yang mendengar dari online ini Tuhan. Biarkan berkat anugerah kasih Kau limpahkan. Kami yakin percaya dalam setiap persoalan apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, Kau sanggup menolongnya. Yang kami tahu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang dalam iman kami yang lemah Tuhan kuatkan. Ketika kami berdoa, kami yakin percaya doa kami sudah didengar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas segala sesuatunya. Karena pujian syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami memuji jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang menghadap kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya segala sepanjang hidup kami. Perjalanan kami ini menjadi perjalanan yang menyenangkan Tuhan. Ajarkan kami tetap setia dan selalu memuji memuliakan Engkau. Tetap kami taat kepada Engkau untuk hidup takut akan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bersamamu ajaib Tuhan. Pada saat ini jemaat Tuhan dan pemirsa dimanapun kau berada, arahkan hatimu dan
terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah atas kehidupanmu, membawa engkau dalam penuh dengan damai dan sejahtera Allah. Biarkan pada saat ini kasih karunia Tuhan melimpahkan atas kehidupan engkau, sehingga Tuhan berkata dalam firman-Nya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih, rahmat, damai sejahtera Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa ucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagimu di tempat yang tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata mahkudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata mahkudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu.